Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang latihan dari struktur perulangan. Nah, di sini latihan pertama itu tuh perhitungan tabungan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah aplikasi yang dapat menghitung rincian saldo suatu tabungan untuk setiap bulannya. Inputannya itu berupa saldo awal, bunga, jangka waktu. Di mana prosesnya itu akan menghitung saldo akhir di setiap bulannya. Outputnya menampilkan saldo akhir di setiap bulannya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini contoh dari programnya, di mana kita akan menginputkan saldo awalnya berapa, lalu bunganya berapa, dan jangka waktunya berapa. Nanti di perulangannya dia akan melakukan proses perhitungan dan juga proses untuk menampilkan atau mengoutputkannya. Oke, di sini kita akan coba bentuk dulu algoritmanya dari soal ini ya. Jadi soalnya juga sudah ada di LMS, tinggal kalian saya lagi atau lihat lagi. Nah, kita akan bahas nih latihan yang pertama. Oke. Nah, untuk kasus yang pertama ini bisa juga kita pecahkan solusinya menggunakan perulangan dengan bentuk for ataupun perulangan dengan bentuk while. Oke, kita masuk dulu ke yang bentuk for. Ya, untuk bentuk for kita masukin sini. Ya, kita buat dulu. Oke, ini masih besar ya. Kita perkecil saja jadi 14 biar nggak terbesar. Algoritma, misalnya perhitungan saldo. Nah, di mana inisial state-nya, oke ini besar banget ya. Oke, kita bikin dia 14 saja. Nih, oke. Nah, state-nya pengguna memasukkan saldo awal, bunga, dan jangka waktu. Nah, seperti ini. Oke, ini masih kebesaran juga ya. Oke, biar lebih enak aja dilihatnya. Lalu final state-nya di sini program akan menampilkan saldo akhir setiap bulannya. Berarti kita akan melakukan perulangan untuk setiap bulan. Nah, untuk kamusnya tadi pengguna itu menginputkan saldo awal, bunga, dan juga jangka waktu. Berarti kita akan buat sebuah variabel saldo, saldo awal itu dan juga bunga dan juga jangka waktu. Nah, kalau jangka waktu kita udah jelas pasti integer ya, karena kan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan seperti itu. Untuk bunga kemungkinan dia real, karena kan bunga bisa juga 3,05% atau 2,5% dan sebagainya. Begitu juga dengan saldo. Kalau kalian perhatikan saldo di tabungan kalian itu pasti ada komanya di belakangnya, entah koma 00 ataupun koma 35 dan sebagainya, yang sebenarnya nggak bisa diambil ya, karena kan itu berdasarkan hasil perhitungan dengan bunganya. Oke, berarti saldo dan bunga kita akan buat tipe datanya itu adalah real. Lalu jangka waktu kita buat tipe datanya adalah integer. Seperti ini. Lalu algoritmanya. Pertama kita inputkan dulu. Input saja saldo seperti ini. Lalu input bunganya berapa. Kemudian input jangka waktu. Nah, ini variabel-variabel yang diinputkannya. Nah, kita gunakan for. Berarti kan artinya kita akan mengulangi sebanyak jangka waktunya. Berarti for i, ini i-nya besar kali. Oke, i sama dengan 1 itu jangka waktu do. Nah, di sini ada variabel i, berarti kita masukin juga untuk kamusnya ada i, itu adalah integer. Nah, ya nggak apa, kalau misalnya kita butuh kamus lagi ya, kita tinggal tuliskan lagi aja, gitu ya. Jangka waktu ada, i ada. Nah, do, di sini kita akan hitung. Kita masukin saldonya itu akan berubah setiap bulannya. Berarti kan selama i sampai dengan jangka waktunya saldonya akan berubah, di mana saldonya akan bertambah dengan ya tadi saldo dikali dengan bunganya. Bunga dibagi dengan 100 seperti ini. Jadi saldonya akan bertambah. Kemudian kita akan outputkan. Output saldo akhir bulan ke misalnya bulan ke I, yaitu bulan ke berapanya ya? Itu adalah RP seperti ini, saldo seperti ini. Nah,
Kita akan coba rubah bentuk for ini ke dalam notasi Python. Nah, ini pakai for ya. Oke, di sini kita bikinnya dulu. Ya, singkatnya kan input saldo, input bunga, dan input jangka waktu. Oke, berarti di sini kita masukin saldo. Oke, ini besar sekali. Kita bikin 12 saja. Nah, saldo itu sama dengan real di sini ya. Berarti kita buat jadi float. Float input. Misalnya masukkan saldo awal. Seperti ini. RP berapa misalnya. Nah, kemudian ada bunga. Bunga juga itu real berarti float. Input bukan bunga. Bunganya persentasenya berapa? Kemudian masukin seperti ini. Kemudian ada jangka waktu. Jangka waktu itu integer, berarti kita buat integer input. Di sini misalnya jangka waktunya itu berapa. Nah, masuk ke for-nya. For i. Nah, kita gunakan tadi yang di video sebelumnya gunakan range. For i in range. Di sini ya tadi bisa kita masukin langsung jangka waktunya seperti ini. Jangka waktu atau kondisi stopnya. Boleh juga seperti ini. For i in range 1 sampai dengan jangka waktu plus 1. Nah, stepnya ya opsional ya. Boleh ada, boleh enggak. Karena kalau enggak didefinisikan, dia otomatis bertambah 1. Seperti ini contohnya. Nah, kita lihat sini, ya tinggal masukin ya. Saldo sama dengan saldo plus saldo dikali dengan bunga bagi 100. Ini, karena kita outputkan, ya print saldo seperti ini misalnya. Oke, kita kopas aja dulu ini hasil dari konversi Python-nya. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini tinggal disesuaikan ya, karena ada kutip-kutip yang kurang. Ya, mungkin kalau kalian langsung mau konversikan di VS Code-nya atau di PyCharm silahkan. Oke, ini banyak besar. Oke, nah ini kita save. Kita running saya dulu, cobain. Nah, misalnya saldonya 100.000, 100.000, bunganya 10%, yang waktunya 3 bulan. Nah, muncul ya, tiap bulan itu segini. Ya, ini masih baru logiknya, belum ketampilan. Nah, kita akan buat tampilannya supaya lebih menarik ya. Nah, ini ya udah kita buat seperti ini supaya biar sama, berarti ini ditambahkan. Kita cek dulu sama nggak nih? Oke, oke, ininya tambah lagi 2, berarti tambah 2. Kayak gini. Biar sama, kita cek dulu. Minimal inputannya sama. Ini kita fokus ke tampilan ya. 100.000 bunganya 10, yang kalau ketiga. Oke, untuk tampilan udah bagus. Untuk inputannya, tinggal kita ngerubah outputnya nih, printnya. Biar cantik ya, kita pakai format saja. Jangan lupa format seperti ini. Misalnya kita buang dulu. Nah, saldo akhir bulan ke, seperti ini misalnya, kita tambahkan gini, ke I adalah RP, ini untuk saldo. Saldo kita memorinya 10, tambahkan memori 10, lalu kita pisahkan ribuannya gunakan koma, lalu untuk angka di belakang komanya kita buat 0, 0F seperti ini. Kita running 100.000, bunganya 10%, yang waktunya 3 bulan. Oke, nah ini udah kelihatan ya. Saldo bulan akhir 110.000, lalu bulan kedua 121.000, bulan ketiga 133.100. Seperti ini. Ya, sama ya, sesuai dengan di soal. Nah, ini statement untuk for-nya, ini kita buat 2 statement yang dieksekusi di dalam for-nya. Kalau misalnya mau di luar, ya tinggal dibuat seperti ini. Jadi misalnya print saldo akhir misalnya saat ini
seperti ini misalnya. Nah, ini adalah saldo. Misalnya seperti ini. Atau kita F lagi lah, biar lebih cantik hasilnya. Saldo 10 0 F. Ini kita print lagi nih. Nah, kita running. Karena ini kayaknya agak, nah kita CS dulu ya. Kita running. Nah, saldonya 100.000. 100.000, lalu bunganya 10%, jangka waktu 3 bulan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya di dalam for-nya itu hanya dua, itu ditandai dengan indentation, menjorok. Nah, kalau kita mau di luar for-nya, kita backspace, artinya disejajarkan dengan for. Maka saldo ini dia hanya akan dicetak sebanyak satu kali, seperti itu ya. Karena memang dia di luar for-nya. For-nya itu hanya untuk memproses atau menghitung saldonya dan juga mencetaknya saja. Seperti ini hasilnya. Oke, ini untuk yang for. Ini logiknya sih cukup seperti ini ya, tapi yang tadi kita rubah ke tampilannya. Lalu kalau untuk yang while, di sini ya kita copy aja ya. Kita copy ininya ke while. Itu kita ganti aja si for-nya ya. Kita ganti for-nya, ini jadi while. Nah, untuk while, kalau for tadi ya di sini dia diidentikan di awal ya, for i sama satu. Tapi kalau untuk while, inisialisasi incrementnya atau pecacahnya itu di sebelum while-nya. Yes. Seperti ini, i-nya sama satu, kemudian baru kita masukin while-nya. Selama, oh ini besar sekali. Nah, selama, nah kita kurung. Yes. Selama i itu lebih kecil sama dengan jangka waktu, maka, nah, ini kan do juga ya. Oh maaf, ini belum N4-nya. N4, jangan lupa. Belum ada N1 nanti ya. Nah, do, kayaknya kita enter saja biar lebih jelas. Nah, kita di sini ya sama seperti yang atas, yaitu kita proses saldonya dan outputkan. Saldonya seperti ini. Jangan lupa untuk perubah incrementnya atau pencacahnya I, I sama dengan I plus 1. Oke, ini suka besar sendiri. Ini I-nya juga I kecil kan. Nah, lalu and while. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini dan ini. Jadi ini sesi awal, kemudian perubahan pada kondisi si incrementnya atau pencacahnya. Nah, di sini kalau kita rubah ke notasi Python, ya sama aja. Ini kita copy, ya seperti ini. Ini kita hanya cukup merubah. Oke, ya mohon maaf ya. Ya, ini internetnya agak terganggu. Saya mulai lagi. Mudah-mudahan sih udah, gangguannya di for aman ya. Oke, kalau untuk di while, ini sama saja ya. Tinggal ganti yang for-nya menjadi while seperti ini. Nah, kemudian di while ini, jangan lupa pencacahnya atau incrementnya itu didefinisikan di awal, lalu perubahan pada pencacahnya. Nah, untuk perubahannya dari while ini ke dalam bentuk notasi Python, itu kita sama saja dengan for yang di atas ya. Nah, di sininya kita ganti for-nya itu menjadi while. Nah, kita ganti jadi while i lebih kecil sama dengan jangka waktu seperti ini. Nah, lalu jangan lupa tadi i-nya kita masukin i itu sama dengan satu, kemudian ubah dari i-nya.
I, oke ini besar lagi sendiri ya. Ya udah kita ikutin aja. Sama dengan I plus 1. Ini suka jadi kapital sendiri. Nah, seperti ini. Ini logiknya ya kita copy aja untuk yang while. Berarti kita hanya ganti ininya saja ya. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke yang tadi. Ini kita close dulu, kita CLS dulu. Kita close. Nah, ini tinggal ganti yang for ini ya. Berarti ini kita kasih komentar saja. Seperti ini. Nah, di sini kan untuk yang while-nya. Nah, untuk saldo kan sama ya. Berarti kita masukkan print saldo ini ke sini. Sini, kita save, lalu kita coba running. Saldo awalnya 100.000, bunganya 10%, jangkauannya 3 bulan. Hasilnya akan sama. Tapi tadi ya, kalau while ini yang tidak diketahui. Misalnya, ya bisa aja nih, kita bikin pencacahnya itu I plus 2, seperti ini. Nah, kita running, dia akan beda ya. 100.000, ininya 10, ininya 3. Nah, dia hanya akan ada bulan 1 dan bulan 3. Bulan keduanya itu nggak ada. Dan efek sampingnya, ya, dia hanya ada di 121.000. Padahal kan harusnya 133.000. Seperti itu. Ini intinya wireless seperti itu, di mana tidak diketahui perulangannya sebanyak apa. Itu ya. Tapi bisa kok untuk seperti ini kita bisa pakai for ataupun while. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Seperti itu. Oke, nah itu saja untuk latihan satu. Untuk latihan dua, kalian coba dulu di rumah untuk perubah notasi algoritmanya dan juga notasi Python-nya. Seperti apa? Nanti mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Itu saja. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.